Kamu selalu menganggap bahwa yang pergilah yang salah ya. Nggak selalu loh, Segi ya. Nggak. Kadang-kadang ada orang yang pergi gara-gara tidak mau ribut lagi. Kalau memang ini mau berakhir, berakhirlah. Mari kita mulai yang baru gitu. Tapi kamu nggak tahu bagaimana cara memulai yang baru, oke? Mungkin dengan kepergiannya kalian mulai membongkar tabungan. Ya. Ada aset yang semakin hari semakin menyusut. Yang menunda-nunda untuk kembali ini ya, meminta maaf atau membenarkan situasi ini, berharap ada keberuntungan yang datang padanya. Kalau seandainya kamu yang ditinggalkan Segi, maka pasanganmu lah yang baru-baru ini mendapatkan insight atau pencerahan dari universe, disuruh balik ke kamu. Halo Sagittarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat saja ya. Aku harap bulan Maret ini akan berjalan dengan baik dan lancar guys, seperti bulan-bulan sebelumnya ya. Kalau di bulan sebelumnya banyak masalah, mudah-mudahan di bulan Maret ini semuanya aman-aman aja ya guys ya, tentram-tentram aja. Oke. Sagittarius, aku mau bilang terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ke channel ini guys, yang sudah mengaktifkan lonceng notifikasi, terima kasih banyak ya. Untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku, thank you very much guys. Sedangkan untuk Sagittarius newcomer atau yang baru pertama kali melihat channel ini, selamat datang guys, salam kenal, nama aku Ray, aku adalah Tarot Reader. Dan channel ini namanya Be Delightful ya, channel untuk melihat readingan tarot. Oke. Ini adalah love reading untuk kalian Segi di 2 minggu pertama bulan Maret 2022. Khusus untuk Sagittarius yang saat ini sedang couple atau in relationship ya guys. Kalau untuk yang single silahkan ditunggu sampai jadwalnya keluar ya. Oke, Segi, ini adalah energi kolektif untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Artinya aku bisa sekali bicara dengan sekitar 3000 Sagittarius dalam satu readingan. Itu tandanya tidak semua Sagittarius di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa kata mereka. Aku kadang-kadang bisa bicara dengan kalian Segi, kadang-kadang bisa bicara dengan orang yang lagi dealing sama kalian atau the cross watcher ya. Mereka yang kepo atau pengen tahu sama kehidupan kalian ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil sistem Celtic Cross full dengan 10 kartu. 6 kartu akan aku buka di sini dan 4 kartu lagi aku buka di video extended ya guys. Jadi jika kalian merasa ini adalah cerita kalian dan tertarik untuk melihat informasi yang perlu kalian ketahui di 4 kartu yang posisinya vertikal, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif. Oke, dimana semangatnya Segi? Aku kok nggak semangat ngereading kalian kali ini. Apa yang terjadi Segi? Kita akan shuffle sekali lagi dan kemudian mencoba mencari tahu apakah sudah ada Segi yang mau datang. Di readingan couple yang terakhir Sagittarius tentang diambang kehancuran ya guys. Mudah-mudahan ada kabar baik kali ini guys. Kalau bisa yang baik-baik aja, yang menyenangkan ya. Oke, sudah ada yang datang. Halo Sagi. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars untuk 14 hari pertama bulan Maret 2022 mengenai cinta, romance, dan relationship. Halo Segi. Oke, 3 kali shuffle lagi dan kartu ini akan siap dipakai oleh Sagittarius yang sudah datang membawa energi kolektif untuk kalian semua ya guys. 1, 2. Deck ini masih tetap sama beratnya guys ya. Seperti kehidupan kalian Segi. Enggak lah, bercanda. Hidup itu ringan guys ya. Asal dinikmati saja, asal enjoy saja, ringan kok ya. Yang membuat berat itu pikiran kita guys ya. Kita mikir yang berat-berat jadinya berat. Oke. Kita bagi 3 seperti biasa Segi, dan kemudian aku akan melihat apa energi bottom of the deck untuk Segi kolektif. The Page of Wands. Sekarang semuanya jelas, sekarang semuanya clear ya. Itulah yang aku rasakan untuk Page of Wands ini. Beberapa Segi di luar sana yang awalnya bingung, kebanyakan pusing ya, tidak paham mengenai situasi tertentu atau kondisi tertentu. Beberapa saat lagi guys, selama bulan Maret ini ya, kalian akan bilang, oh ya udah,
Jadi gitu, nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, baiklah, sekarang aku paham. Baiklah, sekarang aku ngerti gitu ya. Kalau ini berkaitan dengan pekerjaan, mungkin kalian paham situasi yang berubah secara mendadak di kantor ya. Oh, itu tujuannya. Nah, itulah Page of Wands. Kalau ini berkaitan dengan relationship atau romance, kalian menemukan suatu informasi penting ya. Dan pastinya informasi penting yang kalian ketahui itu akan membuat kalian merasa lega, guys ya. Apapun outputnya ya, kalian akan lega. Itulah energi Wands. Karena beban pikiran akan terlepas ya. Apakah hasilnya akan baik atau buruk, setidaknya pikiran kalian akan jadi lebih tenang ya. Oke, kita akan segera melihat untuk energi specific person guys yang mau bicara sebentar lagi kepada kita semua di sini. Halo Segi. What's going on in our life selama bulan Maret 2 minggu pertama 2022? Ace of Pentacles. Lucky guys. Inilah kartu keberuntungan ya. Kartu hadiah. S itu akan selalu berupa hadiah dari universe jika manusia sudah berhasil melewati satu challenge ya. Inilah energi kalian saat ini ya, center of the reading. Inilah yang kalian dapatkan saat ini. Oke, kita ambil dulu kartunya secara full. Nanti aku akan jelaskan satu persatu ke kalian. Oke. Wow. Bottom of the deck ada the judgment guys. Final call, panggilan terakhir, peringatan terakhir ya. Dari seluruh kartu ini yang aku lihat ada seseorang yang mendapatkan informasi penting atau insight ya guys dari universe. Page of Wands itu dari universe. Di dalamnya ada optimisme, tapi aku melihat seperti ada orang yang mencoba untuk mengabaikan ya. Informasi yang didapat itu untuk berbaikan dengan satu pihak, oke. Tapi yang aku lihat ke depannya berbaikan itu tidak akan terjadi karena kemudian muncul kartu the judgment. Oke. Dan di final result ada the Queen of Wands. Oke. Kalau seandainya ini tadi berupa the Two of Cups atau the Lovers, maka bisa dipastikan proses berbaikan atau rekonsiliasi itu terjadi. Tapi aku tidak melihat ada rekonsiliasi guys. Ada orang yang mencoba ingin rekonsiliasi tapi kemudian membatalkan niatnya. Itulah yang aku lihat di sini ya. Oke, center of the reading adalah Ace of Pentacles yang di cross dengan the Knight of Wands. Ace of Pentacles hadiah, Knight of Wands rushing back ya. Kembali ke posisi di mana dia telah meninggalkan seseorang. Oke. Segi, kalau kamu merasa kamu baru-baru ini meninggalkan pasanganmu, ya kamulah yang akan segera kembali ke dia berdasarkan nasihat dari universe yang datang dalam bentuk Page of Wands tadi ya di bottom of the deck. Kalau seandainya kamu yang ditinggalkan Segi, maka pasanganmu lah yang baru-baru ini mendapatkan insight atau pencerahan dari universe disuruh balik ke kamu ya. Ingin membetulkan sesuatu, ingin memperbaiki sesuatu. Karena memang kamu tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi seperti itu. Itu yang aku rasakan ya. Tapi ini challenge guys, masih datangnya miring, the Knight of Wands ya. Orang yang rushing back ya. Knight of Wands itu selalu tentang pulang, tapi ketika dia kembali ke lokasi di mana dia meninggalkan seseorang, orang itu sudah tidak ada di situ. Ya, orangnya sudah tidak berada di lokasi di mana dia meninggalkannya dulu. Oke, sebenarnya ini menyedihkan guys ya. Energi Knight itu akan selalu rushing back, terburu-buru, kembali dan terburu-buru ya. Ada penyesalan guys. Oke, kalau Knight of Cups dia akan membawa permohonan maaf dan kemudian menawarkan kembali perasaannya. Kalau Knight of Pentacles dia kembali meminta maaf dan kemudian memberikan hadiah dalam bentuk Pentacles atau hal-hal duniawi ya, bisa jadi rumah, mobil, aset apapun itu. Kalau Knight of Swords dia kembali tapi mau marah ya, mau mengclearkan sesuatu, mau menyerang atau mau melakukan agresi. Kalau Knight of Wands dia kembali karena dia banyak pikiran setelah dia pergi. Oke, jadi pikirannya itu sudah kalah ya dari ketenangan hatinya. Mau nggak mau supaya ketenangan hatinya bisa kembali, dia harus rushing back. Oke, ini yang menjadi challenge karena posisinya miring guys ya. Tidak dilakukan Segi.
Kamu tidak melakukannya atau pasanganmu tidak melakukannya, kulihat. Oke, di fokus atau yang menjadi pemikiran kamu di sini ada The Queen of Pentacles. Ini adalah orang yang menganggap dirinya single even masih berada dalam relationship ya, sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Kemudian di target atau subconscious mind ada The Death, ingin sesuatu berakhir, yang lama berakhir dan kemudian bisa memulai sesuatu yang baru. Oke. Kalau kamu ingin memulai sesuatu yang baru dengan orang yang lama, Segi, berarti kamulah yang saat ini menunggu pasanganmu kembali. Ya, tapi kalau kamu yang saat ini menunda-nunda kembali, berarti pasanganmu itu saat ini sedang berharap kamu punya itikat baik untuk melupakan yang lama-lama dan kemudian mari kita mulai yang baru. Ya, ini energi rekonsiliasi sangat kuat sekali. Di recent past ada The Knight of Swords, ada pertengkaran, ada cekcok, ada ribut. Ya, bisa jadi kata-kata kasar, verbal ya. Bisa jadi juga kekerasan fisik ya guys, yang terjadi di antara kalian berdua, Segi. Yang kemudian membuat seseorang pergi ya di center of the reading ini. Dan di near future aku lihat dia malah pergi semakin jauh ya. The Knight of Wands ini datangnya miring ya, kalau ini datangnya tegak dia kembali ya. Tapi di near future ya, kemungkinan yang akan terjadi di masa depan justru malah dia pergi semakin jauh ya. Jadi tidak ada proses rekonsiliasi untuk kalian, Segi, aku lihat di sini. Dan itu akan membawa malapetaka guys, karena The Judgment datang ya. Siapapun yang tidak mau kembali itu dia akan mendapatkan The Tower setelah ini ya, karena Judgment ini terjadi di Maret. Oke, under 6 month akan muncul The Tower. Seperti yang selalu aku bilang, The Tower itu kakak kandungnya Judgment ya. Setelah Judgment, The Tower ya. Selagi masih tetap ingin menjauh atau pergi semakin jauh, maka The Tower itu akan semakin kuat atau semakin cepat datangnya ya. Oke, kita akan segera mulai mengklarifikasi kartu kalian ini, Segi, untuk melihat informasi lebih detail yang perlu kalian ketahui ya. Aku merasa bicara dengan Sagittarius yang feminim saat ini ya. Kalian yang menantikan kedatangan pasangan kalian untuk menemui kalian kembali. Tapi dia masih belum menunjukkan tanda-tanda punya itikat baik untuk datang ke kalian. Oke. Mari kita klarifikasi dari center of the reading katanya guys. Let me clarify the Ace of Pentacles crossed by the Knight of Wands for Sagittarius, Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu pertama bulan Maret 2022. What this is all about, thank you. Oke. Kartu klarifikasi center of the reading adalah The Nine of Swords, oke. Kemudian The Wheel of Fortune, dan ada The Ten of Swords. Dari 9 ke 10 guys. Semakin dia menunda-nunda kembalinya ya, menunda-nunda kedatangannya, menunda-nunda kepulangannya, dia mengalami yang namanya sakit atau energi sword itu semakin lama semakin kuat, semakin tinggi ya. Itulah makanya muncul The Nine of Swords, kemudian upgrade ke The Ten of Swords, dari yang angka 9 ke angka 10. Oke. Yang menunda-nunda untuk kembali ini ya, meminta maaf atau membenarkan situasi ini, berharap ada keberuntungan yang datang padanya sehingga dia tidak perlu merasakan sakitnya itu ya. The 9 to 10 of Swords itu sakitnya luar biasa guys. Jadi kalau kayak udah diiris pisau, kulitnya diperasin jeruk nipis lagi ya. Jadi ada rasa sakit yang semakin hari semakin bertambah, kurasa ya. Tapi tidak ada pergerakan guys. Ini keras kepala orangnya kulihat, Segi. Bisa jadi sosoknya itu Aries, Leo, Sagittarius, atau Taurus, Virgo, Capricorn ya, pasangan kamu ya. Atau bisa jadi kamu ya guys, karena ini adalah vice versa. Energi tarot itu kebalik-balik, bisa terjadi perubahan energi dalam satu readingan. Oke, kita akan segera lanjutkan ke fokus The Queen of Pentacles. Mencoba untuk realistis kamu, Segi ya. Dia kayaknya nggak mungkin balik deh. Nah, itu ya. Kalaupun balik, emang apalagi yang mau dibicarakan? Nah, itulah Queen of Pentacles ya. Kalaupun dia balik,
emangnya kita masih bisa kembali seperti yang dulu? Itulah kalimat-kalimat yang sering disebutkan oleh Queen of Pentacles guys, sebelum akhirnya dia memutuskan sebagai single walaupun dia masih resmi menjadi pasangan seseorang ya. Let me clarify the focus please, the Queen of Pentacles. The Devil, the Five of Pentacles. Oke, dan kemudian ada The Magician. Masalah yang paling besar muncul guys, sehingga kalian terpisah saat ini ya, atau pasangan kalian itu pergi gitu ya, ada separation saat ini, berkaitan dengan The Devil. Ya, apapun itu yang berhubungan dengan isu ya, isu-isu dalam hubungan dalam rumah tangga, addiction, kecanduan, kemudian trust issue, banyakan bohongnya, banyakan nggak bisa dipercaya gitu ya. Bisa jadi masalah keuangan juga karena muncul Five of Pentacles di sini ya, menjadi bahan pikiran kalian saat ini Segi. Mungkin dengan kepergiannya kalian mulai membongkar tabungan ya. Ada aset yang semakin hari semakin menyusut, menipis. Begitulah pengertian Five of Pentacles di sini aku lihat. Yang pergi itu sumber keuangan kamu, aku rasa Segi ya, yang meninggalkanmu itu, dan dia pergi itu tanpa memikirkan bagaimana kamu bisa melanjutkan atau melangsungkan hidupmu. Karena yang aku lihat kamu sangat bergantung dalam hal Pentacles ke dia dalam readingan ini ya. Dan kamu pun perlahan-lahan mulai membongkar tabunganmu, bisa jadi menjual berbagai aset ya, barang-barang atau benda-benda kesayanganmu, perhiasan dan segalanya, sambil menunggu dia punya etikat baik untuk datang ya. Somehow aku ngerasa kamu punya harapan yang kuat dia akan kembali karena dia yang salah, kurang lebih begitu, itu yang aku dengar. Walaupun aku selalu tidak percaya guys kalau dalam satu relationship hanya satu pihak yang salah, aku nggak percaya ya. Pasti kedua-duanya salah ya. Setiap cerita bagaikan koin, mata uang koin katanya, oke? Ada dua sisi ya. Jadi kalau mau mendengar atau mau mencoba untuk mengadili permasalahan atau situasi yang terjadi antara sepasang suami istri, misalnya harus dengar dua cerita ya. Cerita suaminya bagaimana, cerita istrinya bagaimana. Tapi yang aku rasakan di sini kamu tetap kekeh Segi bilang kalau dia yang salah. Kalau dia nggak salah, kenapa dia pergi? Kurang lebih begitu ya. Makanya kamu menunggu itikat baik dari dia untuk datang meminta maaf kepadamu dan kemudian membenarkan ini semua. Ya, selama proses menunggu, uangmu makin lama makin menipis. Kita akan lanjutkan ke target atau subconscious mind, ada the death guys. Kalian berharap ada perubahan yang terjadi. Kalau memang ini mau berakhir, berakhirlah. Mari kita mulai yang baru gitu. Tapi kamu nggak tahu bagaimana cara memulai yang baru, oke? Atau kamu ingin ketika dia nanti kembali, karena kamu yakin sekali kuliah di sini dia kembali, kami bisa berbicara dan kemudian memulai sesuatu yang baru, ya kurang lebih begitu. Karena the death ini selalu bicara tentang yang lama mati, yang baru dimulai, oke? Mari kita lihat kartu klarifikasi untuk the death adalah the Six of Swords, pergi. Kemudian the Three of Swords, third party. Dan kemudian the Five of Swords, unwinnable, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dimenangkan ya. Bottom of the decknya ada the Page of Cups ya. Ini rasa yang semakin hari semakin memudar. Ada dulunya rasa di antara kalian berdua ya, emotion antara kalian berdua, dan kamu rasa semakin hari semakin memudar setelah kemunculan Three of Swords di sini. Kamu sakit hati Segi ya. Ada perbuatannya yang membuat kamu berada dalam situasi deception ya. Bisa jadi kehadiran pihak ketiga guys. The Three of Swords itu third party situation. Pihak ketiganya bisa jadi manusia atau situasi ya, kayak pekerjaan gitu atau keluarga ya. Bisa jadi kamu bermasalah sama mertuamu, orang tua dia gitu, atau memang dia benar-benar mendatangkan pihak ketiga, ada wanita lain atau ada pria lain dalam rumah tangga kalian ya. Kamu berencana untuk pergi, menurutmu itulah satu-satunya cara menaikkan energi the death ini ke permukaan, karena ini adanya di target atau subconscious mind ya. The death itu yang lama mati, yang baru dimulai. Dengan pergi aku bisa memulai sesuatu yang baru, tapi kamu tidak pergi Segi ya. The Three of Swords dan the Five of Swords, ada sesuatu yang tidak bisa kamu taklukkan dari dirimu sendiri.
sehingga kamu tidak bisa pergi meninggalkan dia ya. Kamu tetap di situasi awal ya, di mana dia meninggalkanmu dulu. Mungkin ini terjadi sekitar 5 minggu yang lalu ya guys. Angka 5 kuat sekali di sini aku lihat. Kepergian pasanganmu itu 5 minggu yang lalu, atau 5 hari yang lalu ya, atau 5 bulan yang lalu. Tapi tidak terlalu lama guys. Kenapa? Karena aku lihat kalian masih menaruh harapan besar untuk dia kembali ya. Dan sampai sekarang pun ketika kalian melihat readingan ini, dia masih belum kembali guys. Yes. Kita akan lanjutkan. Di recent past ada the Knight of Sword. Let me clarify the Knight of Sword, what this is all about. Thank you. Kalian sudah no communication at all ya guys. Tidak ada komunikasi sama sekali. Kamu berhenti menanyakan apapun ke dia, dan dia pun berhenti menanyakan apapun ke kamu ya. Tapi kamu masih tetap menunggu. Nah itu dia yang kadang bikin agak sulit dipahami ya Segi ya. Oke. Wow. Untuk beberapa Segi yang sedang mendengar readingan ini, kalau ini adalah cerita kalian, kalian sudah dalam energi Empress ya guys. Kalau di fokus kalian merasa diri kalian single, tapi beberapa Segi aku lihat dari beberapa waktu yang lalu atau di masa lalu sudah Empress. Ya, kalian sudah bercerai atau separate ya, pisah begitu-begitu saja. Tapi even kamu ditinggalkan atau kamu meninggalkan dia, salah seorang masih berharap pasangannya itu kembali ya. Siapapun yang ditinggalkan, dia berharap pasangannya kembali ya. Mungkin ada kekerasan juga guys di dalam rumah tangga kalian. Muncul kartu gunting di sini. Ini kartu yang jarang sekali muncul guys. The Two of Swords. Kalau ini ceritanya sebenarnya berada di persimpangan jalan ya, bingung memutuskan harus apa. Oke, tapi setiap logo di deck tarot itu punya makna sendiri, dan aku lihat gunting ini sangat tajam sekali ya. Aku aja ngelihatnya nggak enak ya. The Empress, kemudian ada kartu The High Priestess guys. Seorang Empress yang juga adalah High Priestess ya. Jadi Empress itu akan selalu disimbolkan sebagai mandiri ya. Bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan banyakkan diam, dingin. Itulah yang terjadi di masa lalu setelah ada konflik ya guys. Karena The Knight of Swords ini akan selalu bercerita tentang agresi. Ada yang menyerang, ada yang marah gitu ya. Bisa jadi ada kekerasan, kekerasan fisik atau kekerasan verbal di masa lalu, dan kemudian ada yang pergi. Oke, kamu selalu menganggap bahwa yang pergilah yang salah ya. Nggak selalu loh Segi ya. Nggak. Kadang-kadang ada orang yang pergi gara-gara tidak mau ribut lagi. Mengalah pun bisa pergi. Tapi yang ada di pikiranmu saat ini aku rasa, karena dia pergi meninggalkan aku, dialah yang salah. Karena dia pergi meninggalkan rumah kami, dialah yang salah, begitu ya. Kamu terlihat keras kepala di sini Segi. Kita akan lanjutkan di near future. Ada The Chariot guys ya. Aku melihat ada orang yang berhenti menunggu. Bottom of the deck ada The Four of Wands ya. Berharap ada sesuatu yang baru ya, yang berkaitan dengan rumah tangga atau komitmen jangka panjang ya. Aku rasa kamu tidak akan menunggu dalam jangka waktu yang lebih lama lagi Segi ya. Under 6 months, di bawah 6 bulan kamu akan masuk energi Chariot. Kamu akan berhenti menunggu dan tidak berharap lagi atas kepulangannya ya, atas kedatangannya kembali kepadamu. Oke. Kartu The Chariot diklarifikasi dengan The Eight of Cups. Ini pergi guys, embracing the unknown ya. Kemudian ada The Lovers dan ada The King of Cups. Bisa jadi ada pilihan untuk kamu Segi, karena kamu adalah Queen of Wands, selalu membuka pilihan. Atau kalaupun tidak ya, kamu merasa aku tidak menghadirkan pihak ketiga manapun setelah pasanganku pergi, ya udah, aku mau mencoba untuk sendiri saja sebagai Empress begitu. Artinya memang kamu berharap ada seseorang di luar sana yang bisa memberikanmu
energi The Lovers, dan dia adalah The King of Cups ya, yang benar-benar mengerti cara mencintai ya, yang benar-benar paham bagaimana cara menghargai suatu hubungan. Inilah yang akan menjadi harapanmu ke depannya under 6 month ya, sampai bulan Oktober 2022 ini. Kamu akan berhenti menunggu dia. Kita lanjutkan ke bottom of the deck guys, ada The Judgment. Kalau dari readingan ini guys, seharusnya kalian itu bertemu kembali. Itu deh ya. Aku bilangnya begitu saja dulu, nggak harus bersatu atau rekonsiliasi, no. Walaupun memang energi rekonsiliasi itu sudah bisa kebaca dari sini. Setidaknya bertemu dulu, terus ngobrol. Ada yang harus kalian selesaikan ya. Ada yang harus kalian bicarakan. Tapi salah satu pihak tidak mau berbicara, ya. Dan ini akan terjadi lebih lama lagi. Makanya keluar kartu The Chariot di sini. Kamu pergi, kamu tidak mau menunggu lebih lama lagi, oke? Take how it resonates ya, bisa jadi vice versa. Let me clarify the Judgment please, thank you. Oke, The Star. The Sun. Dan kemudian ada The Page of Pentacles. Wow, gila guys. Jadi The Stars itu informasi yang lebih kuat daripada Page of Wands ya. Tadi kalian lihat sendiri di bottom of the deck, untuk energi kolektif Sagittarius sebelum aku shuffle kartu ini muncul Page of Wands. Itu informasi satu arah guys ya, mengenai kamu harus bertemu, kamu harus datangi dia kembali, orang yang kamu tinggalkan itu. Kalian berdua harus berbicara gitu ya. Tapi karena ada Page of Pentacles di sini, ada orang yang bilang I'm not interested ya. Page of Pentacles dalam romance reading itu I'm not interested. Yang disampaikan itu mengenai kebahagiaan somehow ya, karena The Sun muncul di sini. Aku harus bilang The Sun itu kebahagiaan. Kalau kalian bisa berbicara barengan gitu ya, ada yang dibahas, ada yang diomongin, dan itu bisa terjadi ketika seseorang yang pergi itu kembali tentunya ya. Ada The Sun guys. Ya, itulah final judgment. Maka The Tower akan ditunda atau tidak jadi datang. Ya, tapi yang aku lihat siapapun yang pergi itu dia masih belum punya itikat untuk kembali ya. Even sudah ditawarkan The Sun di sini dan The Star. Oke. Yang aku lihat di sini guys, kedua-duanya akan memutuskan berpisah secara permanen ya. Karena The Emperor dan The Empress sudah datang, sudah muncul ya. Masing-masing akan memulai jalan hidupnya sendiri. Ada The Two of Swords di sini guys. Ini dari beberapa waktu yang lalu sebenarnya ya, sebelum masalah inti ini sudah terjadi, kamu sudah berniat untuk melanjutkan hidupmu Segi, dan pasanganmu itu pun sudah berniat untuk melanjutkan kehidupannya sendiri juga ya. Tapi ya begitu ya guys. Cara kerja universe itu seperti itu. Ketika seseorang di-challenge untuk bisa kembali dan kemudian menghadapi reality, dia kan pergi karena nggak mau menghadapi permasalahan ini kan guys ya. Makanya kamu Segi bilang dia yang salah ya, walaupun dimana-mana pergi itu bukan tanda bahwa 100% dia salah, no. Bisa jadi dia mau mencari ketenangan atau tidak ingin ribut denganmu ya. Apapun itu, siapa yang pergi dia harus kembali di sini, tapi dia tidak kembali. Oke, mencoba untuk mengambil jalan masing-masing, dan itulah yang membuat The Sun ini tidak bisa naik guys ke permukaan ya, di bottom of the decknya. Ini dilihat kartu The Sun. Padahal sebenarnya ada kebahagiaan untuk kalian berdua menurut readingan ini ya. Tidak untuk semua Sagi, tapi beberapa Sagittarius ya. Kalian pasti tahu kalau ini adalah readingan kalian, kalau ini adalah cerita kalian, kalian pasti tahu mana yang masih bisa dipertahankan dan mana yang tidak. Menurut readingan ini, hubungan kalian ini masih bisa dipertahankan, tapi tidak ada itikat baik dari seseorang yang pergi untuk kembali memperbaiki hubungan ini ya. Dan ini terlihat akan permanently ya, untuk selamanya, for good guys. Karena kemudian kamu muncul sebagai The Queen of Wands di sini. Open up, terbuka untuk pilihan-pilihan baru yang aku rasa kamu akan lebih mengutamakan cups guys, mengutamakan emotion ya. Somehow ada masalah keuangan yang kamu bawa, tapi aneh guys, kalian tidak mengejar energi Pentacles, tapi kalian mengejar energi Cups di sini, King of Cups dan The Lover. Bisa jadi kalian saat ini sudah mengenal seseorang ya, tapi belum terlalu dekat, yang zodiaknya itu Cancer, Scorpio, Pisces atau Gemini. Itu yang paling kuat ya.
Oke, Segi, jika ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk melanjutkan keempat kartu ini, ya, informasi tambahan yang perlu kalian ketahui, ini adalah nasihat dari universe, the things you need to know, harapan dan ketakutanmu, serta final result ya guys, yang akan terjadi 2 atau 3 tahun kemudian setelah situasi ini terjadi full ya, under 6 month dari ketika pertama kali kalian melihat readingan ini. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extended atau video sambungannya secara eksklusif ya guys. Ini aja yang aku punya untuk kalian kali ini Segi. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya ya. Dadah. Kemungkinan kamu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan the Two of Cups. Jauh di dalam hati kalian itu, kalian masih tetap menunggu, mengharapkan dia kembali guys. Karena the moon muncul di sini ya. Kalau kalian tidak melakukan pergerakan untuk moving on itu, maka the tower ini akan muncul guys. Oke. Membuka diri, tapi tidak ada semangat di situ guys. The Judgment inilah yang menandai bahwa waktu yang ditetapkan untuk seseorang yang pergi itu untuk kembali sudah habis.